Ya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami saat ini berlokasi di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kami senang sekali kita bisa sekali bergabung akan mendengar dan belajar dari firman Tuhan hari ini yang akan saya ambil dari Alkitab. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami mohon Kau berikan kami hati yang baru, bahkan roh yang baru, supaya kami terus menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran, dan dengan hati kami yang diperbarui oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni segala dosa hamba, supaya hamba boleh layak membawakan firman-Mu pada hari ini. Dan juga hamba mohon Engkau penuhi hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Ya, saudaraku, sebelum saya masuk ke dalam judul, kita akan melihat note. Note-nya seperti ini. Saya tahu persis bahwa ada jutaan orang dari seluruh pelosok dunia ini yang sangat mempunyai keinginan atau kerinduan untuk masuk ke negara Amerika Serikat dan tinggal di sana. Saya tahu ini karena saya sudah 50 tahun lebih, hampir 51 tahun tinggal di Amerika. Jadi setiap hari orang ingin ke Amerika. Not selanjutnya saya taruh seperti ini. Karena mereka berpendapat, orang-orang yang ingin masuk berpendapat bahwa Amerika Serikat adalah negeri yang apa? Yang sangat kaya dan makmur jikalau dibandingkan dengan negeri lainnya. Dan negeri Amerika Serikat bisa menjamin kehidupan di masa depan mereka sekeluarga. Jadi banyak orang yang ingin masuk ke Amerika untuk menyambung hidup untuk masa depan dan anak-anak. Dan saya taruh note selanjutnya seperti ini, saudaraku. Begitupun ada jutaan orang Kristen di dunia ini yang memiliki kerinduan untuk masuk ke surga. Betul? Semua orang Kristen ingin masuk surga ya. Khususnya masuk ke kota Yerusalem baru. Ya, mungkin ada banyak orang yang tidak mengerti apa itu Yerusalem baru. Dan saya taruh note selanjutnya seperti ini. Dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa banyak sekali kita orang Kristen yang kurang mengetahui apa itu Yerusalem baru. Betul? Maksud, oh ya, dengar nyanyi semua, oh Yerusalem, kota mulia dan sebagainya, tapi apa itu kota Yerusalem baru? Oleh sebab itu dengan itu saya taruh judul ialah Yerusalem baru, New Jerusalem. Kita akan masuk poin nomor 1 yang berbunyi seperti ini, yaitu turun dari sorga. Come down from heaven. Coba kita lihat note, saya ada note seperti ini, saudaraku. Perlu kita ketahui bahwa kitab Wahyu adalah wahyu Tuhan Yesus Kristus yang dituliskan oleh Yohanes, yaitu muridnya, yang dibuang ke Pulau Patmos oleh pemerintah Romawi sekitar tahun 95 sesudah Masehi, sesudah Tuhan Yesus lahir di sini di bumi. Dan bukan Yohanes Pembaptis yang menulis Wahyu, tapi Yohanes murid Tuhan Yesus. Kita akan baca Wahyu 1 ayat 9 yang berkata, Aku yaitu Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama apa? Patmos. Seperti saya katakan tadi. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi Yohanes menulis ini bahwa dia ada di pulau Patmos. Wahyu 1 ayat 1 dan 2 kita baca. Ini wahyu siapa? Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, wahyu Yesus Kristus, bukan wahyunya Yohanes yang dikaruniakan Allah kepada Yesus
supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia, Yesus Kristus, telah menyatakan kepada hambanya siapa? Yohanes. Nah, ini Yohanes adalah Yohanes muridnya, bukan Yohanes Pembaptis. Ayat 2 kita baca seperti ini, saudaraku. Yohanes, murid Yesus, telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya, yaitu dilihat oleh Yohanes. Wahyu 21 ayat 1 dan 2 berbunyi seperti ini. Lalu aku, yaitu Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan lautan pun tidak ada. Jadi kita Wahyu ini mengajarkan tentang masa depan. Bukan sekarang, saudara. Setelah Tuhan Yesus datang, terjadi semua ini, buku Wahyu. Coba ayat 2-nya kita baca seperti ini. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus. Ini bukan kota-kota sembarangan. Bukan kota Yerusalem sekarang yang ada penuh dengan segala macam kejahatan, tapi ini Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Berarti ada Yerusalem sekarang ini, yang lamanya turun dari sorga. Dari siapa? Dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Jadi jelas dikatakan kota Yerusalem yang kudus yang baru ini turun dari sorga. Turunnya kemana, saudaraku? Ke bumi yang baru. Coba note saya taruh seperti ini. Jadi menurut wahyunya Tuhan Yesus kepada Yohanes, muridnya, langit dan bumi yang sekarang ini, yang kita tinggal ini, akan berlalu dan lautan tidak ada lagi atau lenyap. Wow. Jadi saya pikir bagaimana mungkin ya begitu ya. Coba kita note selanjutnya mengatakan ini adalah suatu hal yang sangat mustahil bagi manusia untuk dimengerti. Coba saudara pikir, bumi akan berlalu, lautan lenyap. Terus sulit untuk dimengerti, yaitu bagaimana langit dan bumi bisa berlalu dan lautan tidak ada lagi. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi Tuhan Allah. Coba note selanjutnya saya taruh seperti ini, saudaraku. Kota kudus, yaitu disebut Yerusalem baru, akan turun dari sorga. Kota yang sangat indah, berhias sebagai pengantin wanita. Dan saya sama sekali tidak bisa membayangkan betapa mulianya suasana kejadian ini nanti. Nah, kita ada di sana, saudaraku. Kita akan ada di sana. Mulia sekali kota ini. Kudus, dia akan turun berhias sebagai pengantin wanita. Poin nomor 2, yaitu kemah Allah. God's dwelling. Kita akan lihat Wahyu pasal 21 ayat 3-5. Lalu aku, Yohanes, mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah apa? Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia, itu Allah, akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi waktu kemah ini yang dimaksudkan itu Yerusalem baru itu turun, Allah ada di situ. Coba ayat 4-nya mengatakan, dan ia, Allah, akan menghapus, katakan menghapus. Menghapus, saudaraku, segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Wow, tidak akan ada lagi perkabungan. Jadi artinya tidak akan lagi ada orang mati kita berkabung, atau ratap tangis ya, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang telah berlalu. Wow, luar biasa ya. Kemah kota ini, nggak ada sekali orang mati, nggak ada kesedihan dan sebagainya. Kita baca ayat 5-nya, mengatakan seperti ini. Ia, Allah yang duduk di tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi disuruh tulis, ke Yohanes tulis. Kalau Tuhan berkata perkataan ini adalah tepat dan benar, berarti
benar sekali karena sudah tepat dan benar. Dan saya selalu bilang bahwa Allah dan Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Coba kita lihat seperti ini, saudaraku. Mengatakan, pertanyaannya bukan apakah semuanya ini memang benar-benar akan terjadi di dalam kota Yerusalem baru ini. Tetapi ini pertanyaan, apakah kita, yaitu Anda dan saya, benar-benar yakin bahwa kita akan masuk dalam kota Yerusalem baru ini? Saudara yakin? Apa saudara pikir? Mungkin, barangkali, maybe. Saudara yakin kita akan belajar. Coba kita lihat selanjutnya. Karena tidak semua orang yang ada di dalam dunia ini sekarang akan masuk ke dalam kota Yerusalem baru ini. Tidak semua. Hanya mereka yang sudah apa? Sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hanya mereka. Hanya kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah lahir baru dan sebagainya, kita yang akan masuk. Tidak ada orang lain. Poin nomor 3, mengatakan cepat, saya ada 5 poin. Saudara, ada 5 poin. Yaitu poin nomor 3, kematian yang kedua. Second death. Second death. Kita akan lihat notes dari sini, saya taruh notes. Pertanyaannya ialah siapakah yang tidak, katakan tidak berhak atau tidak akan untuk masuk ke dalam kota Yerusalem baru ini. Karena tidak semua orang di dunia ini akan masuk ke Yerusalem baru ini. Jadi kita akan lihat siapa yang tidak ada hak untuk masuk ke dalam kota Yerusalem baru ini. Kita baca Wahyu 21 ayat 8 mengatakan, tetapi orang-orang apa? Penakut, orang-orang yang tidak percaya, itu percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang apa? Sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua apa, saudaraku? Pendusta. Ketinggi saya bagi 2 ayatnya dikatakan seperti ini. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Yaitu apa, saudaraku? Neraka. Inilah kematian yang kedua. Berarti orang-orang yang baru kita baca, mereka tidak masuk ke Yerusalem yang baru. Mereka masuknya ke neraka. Firman Tuhan. Saya tidak bercanda, saya tidak bikin-bikin, kita baca firman Tuhannya. Coba kita lihat notis seperti ini, saudaraku. Mengapa Alkitab mengatakan kematian yang kedua? Sekarang kita bertanya, kok ada kematian kedua? Bukankah mati hanya satu kali? Nah, kita akan baca, berarti ada kematian yang pertama, yang tidak. Kalau ada yang kedua, ada yang pertama. Kalau kita telah dilahirkan kembali, menjadi ciptaan yang baru, maka kita akan mengalami satu kali kematian saja, yaitu kematian daging. Kalau kita sudah menjadi lahir baru, sudah menjadi Kristen, kita mati cuma satu kali, ya, yaitu kematian daging. Coba selanjutnya kita taruh seperti ini, saudaraku. Dan kita akan hidup secara rohania di surga, kita sudah belajar. Tetapi jika kita hanya dilahirkan secara daging saja, maka kita akan mati 2 kali kematian, yaitu kematian daging dan kematian roh di dalam api neraka. Karena di surga kita hidup dengan tubuh yang baru. Kita belajar tubuh surgawi, tubuh rohani. Jadi kita tahu kenapa disebut kematian kedua. Saudara mengerti ya? Nah, kita kan baca Wahyu 21 ayat 27 dan next ayat. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, firman Tuhan. Ya, Anda tahu apa yang najis ya? Baik binatang maupun manusia ya. Atau orang yang melakukan kekejian dan atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu, Yesus Kristus. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan nggak ada lain-lain yang masuk kecuali siapa?
mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan rumah Allah. Mereka yang masuk. Jadi kalau nama Anda dan saya tidak ada di kitab kehidupan, berarti kita tidak akan masuk ke kota Yerusalem baru ini. Yang, wah, kalau saya tidak taruh ayat-ayat yang mengatakan lebarnya, ukurannya sangat indah, saudaraku. But probably next time ya. Sebab kita notnya seperti ini, saudaraku. Notnya mengatakan, mungkin Anda bertanya, siapakah orang-orang yang nama mereka tidak tertulis di dalam kitab kehidupan? Kita ingin tahu tuh, yang masuk, yang namanya tertulis di dalam kitab. Kalau saya nggak tertulis, saya nggak masuk. Oke? Kita baca Wahyu 20:12-15. Saudaraku, saya tidak pernah bawa firman Tuhan, menurut pendapat saya yang masuk, menurut pendapat saya tidak masuk. Tidak, kita akan baca sendiri ayatnya. Saya baca dan saudara baca. 12. Dan aku, yaitu Yohanes, melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, tahta Allah, lalu dibuka berapa? Semua kitab. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi semua itu bisa 1, 2, 3, 4, bisa 1000, sejuta saya tidak tahu. Coba kita continue ayat 12, saya bagi 2, yaitu, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain. Jadi ada banyak kitab, ada kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka atau perbuatan semasa hidup berdasarkan yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi ada kitab-kitab, ada kitab satu kitab, satu kehidupan. Kita dihakimi menurut kitab-kitab itu. Allah itu adil. Jadi Allah pilih yang siapa yang dibuang ke neraka, siapa yang masuk ke dalam Yerusalem baru. Coba kita baca terus ayat berikutnya 13. Maka maut lalu menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi jangan saudara kira kalau saudara bikin segala satu perbuatan tidak dicatat, saudara. Ada buku-buku yang ditulis. Kalau manusia bisa bikin program komputer yang luar biasa, yang canggih, Tuhan kira-kira bagaimana? Komputer Tuhan dicatat, saudara, dari lahir. Semasa hidup, lahir sampai sekarang. Coba kita lihat ayat 14-nya mengatakan seperti ini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan. Berarti ada yang lempar ya. Dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu neraka. Itulah kematian yang kedua, lautan api neraka. Saya katakan tadi, kalau saudara namanya tidak ada, masuk api neraka. Gampang dimengerti. Gampang tidak dimengerti. Gampang aja. Coba ayat 15 saja kita terus baca. Dan setiap, katakan setiap. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, tadi ada kitab-kitab. Alkitab tidak katakan yang namanya tertulis di dalam kitab-kitab. Bukan. Satu kitab kehidupan, namanya tidak ada, ia dilemparkan atau dibuang ke dalam lautan api itu. Yaitu apa? Neraka. Jelas itu. Firman Tuhan jelas sekali, saudaraku. Saudara nama nggak ada, saya nggak ada, buang ke dalam api, belerang, dan sebagainya. Contoh, coba kita baca Lukas 10 ayat 20. Ini Tuhan waktu mengutus ke 70 murid, Tuhan Yesus bilang gini, namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu atau roh setan itu takluk kepadamu. Jadi murid-murid sedang bersaksi berpapasan dengan roh setan. Tapi roh setan takluk kepada murid-murid, ke 70 murid yang diutus. Tetapi, baca pelan-pelan, bersukacitalah, amin, karena apa? Namamu ada terdaftar, yaitu di kitab kehidupan, terdaftarnya di sorga. Jadi jangan bersuatu, wah hebat loh, saya usir setan, saya bernubuat, saya melayani Tuhan, wow, menangkan. Jangan bersukacita itu. Yang penting Anda dan saya bersukacita karena nama kita terdaftar di sorga dalam kitab kehidupan. Amin. Coba kita lihat note-nya. Saudara, note-nya seperti ini.
Jadi kita harus sungguh-sungguh yakin sekarang bahwa kita telah, katakan telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan nama kita terdaftar di kitab kehidupan supaya kita tidak dibuang oleh Allah, dibuang oleh Tuhan ke api neraka. Ini yang buang bukan manusia, Allah yang buang ya. Orang masuk neraka itu bukan orang yang buang. Ada pendeta mengajar kita akan kehilangan keselamatan katanya. Loh, ada ayat ini macam orang bisa buang. Ya, itu pelajaran lain. Nah, kita kan lihat poin nomor 4, ya saya ada 5 poin, yaitu anak-anak Allah, children of God. Ya, kita kan lihat note-nya seperti ini berkata, mungkin kalian bertanya, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah? Ya tidak. Kita bertanya, dan saya percaya sebagai anak-anak Allah, kita memiliki hak untuk apa? Masuk ke surga atau Yerusalem baru. Kalau jadi anak-anak Allah kita masuk dong, ada hak dong. Dan kita tidak akan dihakimi untuk dibuang ke api neraka pada akhir zaman. Ya. Jadi bagaimana saudara menjadi anak Allah? Kita akan baca ayatnya. Yohanes 1 ayat 12, saudara tahu saya sering tayangkan ayat ini. Yohanes ini Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini. Yang menulis bukannya mewahyukan. Tetapi semua orang, termasuk Anda dan saya, yang menerima menerimanya itu Tuhan Yesus ya, diberinya kuasa atau otoritas supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas Yohanes yang menulis kitab Wahyu, dia mengatakan ini. Artinya apa? Kalau Anda tidak pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percayakan nama Tuhan Yesus, Anda belum menjadi apa? Anak-anak Allah. Jelas ayat itu mengatakan jadi anak Allah, kita harus buka hati terima Tuhan Yesus, ya tidak? Tidak ada hukuman. Coba Roma 8 ayat 1, kita nggak akan dibuang ke neraka, saudaraku. Roma 8 ayat 1, Paulus kata, demikianlah sekarang, bukan besok-besok, sekarang tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka itu yaitu Kristen atau anak-anak Allah tadi yang di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda dan saya terima Tuhan Yesus, berarti kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita mengatakan kita tidak akan dihukum. Artinya kita tidak akan dilempar ke api neraka. Bebas dari penghukuman. Tidak ada. Coba kita notice seperti ini. Saya taruh notes berbunyi, jadi penentuannya untuk kita akan masuk ke Yerusalem baru itu adalah saat ini juga. Atau sekarang. Dan jangan kita tunggu-tunggu sampai nanti atau besok-besok. Akhirnya sudah apa? Terlambat. Apalagi kalau kita sudah mati ya. Atau ada kemungkinan besok kita akan mati atau hari ini. Kalau kita sudah mati, sudah terlambat, kita menerima Tuhan Yesus. Selesai. Seperti kita belajar kemarin, Tuhan Yesus akan datang, kita dipisahin ya. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Dan yang sebelah kiri kambing dibuang kemana, ke neraka. Dengan itu akan masuk poin nomor 5, yaitu poin yang terakhir. Pengantin perempuan, the bride, pengantin perempuan. Kita akan baca Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Ketujuh sebagai 2 ayat ini yang mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, itu kepada Yohanes, ini penglihatan Yohanes ditulis oleh Yohanes, katanya, marilah ke sini, aku, malaikat tadi berkata, akan menunjukkan kepadamu siapa? Pengantin perempuan mempelai anak domba. Siapa anak domba? Tuhan Yesus. Kita baca ayat selanjutnya 10 mengatakan seperti ini. Lalu di dalam roh ia atau malaikatnya membawa aku Yohanes
ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan malaikat itu menunjukkan kepada Yohanes, kota yang kudus itu, Yerusalem, yang turun dari sorga dari Allah. Kita belajar tadi 2 kali disebut, turun dari sorga. Kita masuk, yang percaya, amin. Nah, notis saya taruh seperti ini, saudaraku. Perlu kita ketahui bahwa pengantin perempuan dan mempelai anak domba adalah gereja atau jemaat Kristus Yesus. Jadi pengantin itu bukan Tuhan Yesus. Ya, kita ini gereja pengantinnya Tuhan Yesus. Gereja atau jemaat Kristus yang orang-orang kudus, bukan malaikat. Dan anak domba Allah ialah Yesus Kristus. Jadi pengantin Tuhan Yesus adalah kita gereja, dan anak domba ialah Tuhan Yesus. Ada ayatnya saya tidak taruh, tapi ada perkawinan anak domba Allah. Ya, gereja dengan Tuhan Yesus. Ya, kita baca Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena apa? Baru saya bilang, hari perkawinan anak domba itu Yesus telah tiba, dan pengantinnya siapa pengantinnya? Gereja. Kita ingat, gereja kita adalah mempelai pengantin. Pengantinnya telah siap sedia. Saudara, saya siap sedia. Amin. Kita akan menikah. Khotbahnya lain, kita akan naik ke surga dan sebagainya. Dan ayat 8-nya mengatakan seperti ini. Dan kepadanya, atau pengantinnya, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Jadi pengantin Tuhan Yesus bukan malaikat. Orang-orang ya, katakan orang-orang, betul. Orang-orang apa? Kudus. Mereka adalah mempelai pengantin Tuhan Yesus, yaitu gereja. Kita bukan orang-orang kudus, saudara, sebenarnya. Orang berdosa yang dikuduskan oleh darah Yesus sehingga kita menjadi kudus, begitu tidak? Kita nggak lahir terus kudus, saudaraku. Oke, notis saya taruh seperti ini. Mengatakan, seperti yang telah saya katakan bahwa orang-orang kudus adalah bukan malaikat-malaikat, tetapi mereka yang telah dilahirkan kembali dari air, yaitu firman Tuhan, dan Roh Kudus menjadi apa? Ciptaan baru. Luar biasa ya. Kita ciptaan baru, kita akan masuk ke kota Yerusalem yang baru. Langit jadi baru, bumi jadi semuanya baru ya saudaraku. Ya soalnya kita kan manusia sifatnya senang yang baru. Kalau dikasih mobil baru mau nggak? Oh mau. Kalau mobil bekas gitu ya, maunya yang baru semua. Dibeli HP yang baru ya, kalau HP lama nggak suka ya. Laptop yang baru, kita mau baru, tapi kita ciptaan baru akan hidup di dalam Yerusalem ya, kota yang baru, yang kudus. Luar biasa. Jadi ringkasannya kita seperti ini, saudaraku, kita pelajari tadi judul Yerusalem baru. Jadi kita belajar poin nomor 1, Yerusalem turun dari sorga. Nomor 2, yaitu kemah Allah, di mana Allah berada, tadi kita belajar. Yang 3, kematian yang kedua, yaitu masuk ke dalam api neraka. Keempat, kita belajar anak Allah, kita jadi anak Allah, kita mempunyai hak untuk masuk ke kota yang baru ini. 5, kita belajar tadi pengantin perempuan. Ini hanya kiasan, mempelai perempuan sebenarnya itu berbicara tentang gereja atau jemaat Kristus. Ya, kita akan baca aplikasi dengan cepat. Saya ada, kalau tidak salah, 2. 1. Jadi menurut Alkitab, bukan menurut saya, saudaraku. Jadi menurut Alkitab ada banyak orang yang akan masuk ke Yerusalem baru. Tetapi ada banyak juga yang tidak akan masuk ke Yerusalem. Saya katakan tadi, tidak semua orang di dunia ini akan masuk ke kota ini. Ya, aplikasi nomor 2 saya taruh seperti ini. Yakinkah Anda dan saya ini akan masuk ke kota yang akan turun dari sorga, yaitu apa? Yerusalem.
Kita berbicara tentang Yerusalem baru, tapi masalahnya sudah bicara, tapi saudara dan saya yakin nggak kita akan masuk? Percuma kita belajar, aduh saya ragu-ragu, saya kata nggak masuk. Gampang saudara. Syaratnya gampang, nanti saya ajarkan, ya kita akan berdoa. Tapi kita akan baca kata-kata terakhir, saya taruh seperti ini, yaitu Yerusalem baru bukan sebuah apa? Khayalan. Tetapi kebenaran Alkitab. Amin. Seperti kita pelajari tadi, semua ini bukan hayalan. Semua adalah firman Allah, firman Tuhan yang dicatat di Alkitab, khususnya di kitab Wahyu. Kita pelajari tadi. Nah, kata tadi saudaraku, mungkin Anda berpikir, wah Pak Ritio kayaknya ini kota yang kudus. Jadi saya ini kayaknya ragu-ragu kan masuk ke situ. Karena mungkin Anda merasa diri nggak layak begitu bagi Tuhan. Apalagi masuk kota Yerusalem baru. Saya akan tolong saudaraku. Kita bisa bertobat. Arti bertobat itu mengaku dosa sambil menerima Tuhan Yesus Kristus supaya dengan darahnya kita disucikan, terkuduskan. Saya katakan. Kita dengan doa saudaraku. Tapi harus percaya dengan iman. Saya akan pimpin saudara berdoa dan saudara akan ulangi doa saya. Oke? Doanya seperti ini. Tuhan Yesus, saya telah mendengar firman-Mu. Saya tahu bahwa saya orang yang tidak kudus. Karena saya masih melakukan banyak kejahatan. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Dan saya membuka hati saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Supaya sesuai dengan firman-Mu, saya menjadi seorang anak Allah. Yang ada hak untuk masuk ke Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, aku berdoa. Amin. Kalau Anda dengan jujur, dengan hati yang tulus berdoa seperti itu, dengan iman, saya yakin hari ini juga saudara sudah dikuduskan, diselamatkan, dan Anda punya hak 100% akan masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Tetapi, biarpun Anda mengaku Kristen, rajin ke gereja dan sebagainya, bahkan melayani, tetapi Anda belum pernah secara pribadi membuka hati menerima Tuhan Yesus, Anda belum menjadi anak Allah. Belum diselamatkan, belum dikuduskan, dan belum pasti, belum ada ketentuan Anda akan masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Berarti, amin. Dengan itu kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Kita akan berdoa. Mari kita katakan kita. Kiranya kasih Bapa, kasih kekal, dan seluruh anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan dalam Roh Kudus, bahkan juga segala sukacita dan segala pengampunan dan segala kebenaran dari Tuhan Yesus turun ke atas kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Di dalam namanya kita berdoa dan semua katakan amin. Baik saudara, dengan itu kita selesai dalam firman Tuhan hari ini, dan saya harap saudara mulai mengerti dan sekarang boleh berbahagia karena kita akan masuk Yerusalem, dan kita akan bertemu lagi, berjumpa dalam kesempatan lain minggu depan. Kita akan sekali lagi belajar dari firman itu. Dengan itu saya katakan terima kasih banyak, yaitu goodbye, dan Tuhan berkati. God bless you. Amin.